Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba untuk mencari biji ya. Sebelum kita melihat update terbaru dari hasil semen biji selama 2 bulan lebih yang pernah saya bagikan waktu itu, sebelumnya saya mau memberikan tips bagaimana untuk memilih biji yang siap untuk disemai. Nah, seperti ini pada biji yang dirasa sudah siap panen. Jadi terdapat pecah kelopak pada buah santiki ini, jadi kelihatan sekali biji yang ada di dalamnya. Jadi rekan tani bonsai ketika akan menyemai biji santiki harus memperhatikan ya. Jadi seperti ini biji-biji yang memang sudah siap untuk disemai. Bisa sekali untuk dijemur terlebih dahulu sekitar 1 jam atau berapa 1 hari juga tidak apa-apa kalau memang diperlukan ya. Nah, seperti ini memang terlihat biji itu sudah pecah dari kelopak atau hampir keluar ya dari bunga. Jadi seperti ini ketika belum tua ya. Jadi jangan diambil dahulu sebelum kelihatan pecah pada kelopak di bunganya ini. Nah, bisa disemai di media tanam berupa pasir begitu. Oke, jadi langsung saja kita coba untuk melihat yang hasil semai biji yang sudah mulai tumbuh. Nah, ini contoh biji santiki yang berusia semai dari 2 minggu yang lalu dan saat ini sudah mulai serentak mengeluarkan atau berbentuk kecambah ya. Jadi kelihatan sekali hampir semua sudah mulai tumbuh akar, kemudian daun pertama pada semaian usia hampir 2 minggu. Seperti ini contohnya rekan tani bonsai, dan pada masa ini santiki paling rawan hingga menjelang nanti usia 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulan, menginjak 2 bulan. Benar-benar harus kita perhatikan dari segi penyiraman, penempatan, dan kelembapannya tentunya. Nah, setelah menginjak usia lebih dari 2 bulan, banyak rekan tani yang coba bertanya kepada saya baik secara personal melalui WA saya ataupun melalui akun media sosial saya. Banyak yang mengeluh karena memang pertumbuhannya Mbak kok lambat sekali, kenapa? Dan memang apakah benar hanya tumbuh 1-2 daun tumpang? Nah, pada dasarnya memang santiki pada proses semai biji itu tidak secepat yang kita bayangkan dengan melalui proses budidaya lainnya seperti stek ataupun cangkok ya. Tetapi memang kalau kita benar-benar telaten, benar dalam cara penyiraman, benar dalam penempatan, kita akan mendapatkan hasil yang otomatis kalau berhasil banyak sekali ya seperti. Namun rekan tani tetap perhatikan di penyiramannya, kemudian penempatannya ya, yang utama itu saran saya. Karena di sini pun rekan tani bisa melihat adanya yang bolong-bolong kosong seperti ini, pertanda mungkin di media yang terlalu lembab pada waktu itu atau pas penyiraman saya yang kurang benar. Kurang benar bagaimana? Karena memang santiki pada waktu usia 1 bulan menginjak 2 bulan itu dia masih sangat rentan sekali, batangnya masih sangat lunak sekali, masih berupa kecambah berwarna putih. Bahkan ketika belum berdaun tumpang seperti ini, hanya berdaun 1 ya, waktu itu dia akan sangat sekali mudah patah. Bahkan dengan siraman air yang terlalu banyak dia akan patah. Apalagi ketika musim kemarau ya seperti ini, terlalu kena sengatan matahari atau medianya sampai kering seperti itu, pasti dia akan layu, dan ketika kita menyiram tanpa ditentukan 1 jam 2 jam seperti itu, dia akan langsung patah. Nah, di situ banyak sekali kegagalan yang mungkin terjadi ya rekan tani bonsai. Jadi pertama memang harus kita perhatikan bagaimana penyiramannya, kemudian penempatannya. Kalau saya di usia 1 bulan lebih sudah saya kenalkan sedikit-sedikit dengan cahaya matahari, tentunya di sebelah pohon seperti ini. Nah ya, keteduhan sedikit,
namun kena sinar matahari pagi. Lanjut ketika di usia 2 bulan lebih seperti ini, kita sudah bisa full, kalau saya full sinar matahari. Tentunya jangan sampai lupa, jangan sampai medianya kita biarkan sampai kering ya, mengering. Jadi tetap lembab walaupun dalam keadaan terkena sinar matahari. Jadi akarnya pun kuat, dan tentunya sinar matahari akan sangat membantu sekali untuk mendapatkan percepatan dari pertumbuhan batangnya menjadi kayu ya, yang awalnya berbatang putih lunak seperti ini, dia akan cepat menjadi kayu atau lebih keras tentunya. Nanti untuk penyiraman kita bisa lebih sedikit lebih banyak, mungkin seperti itu, dan lebih aman sudah. Nah, jika sudah mendapatkan seperti ini, kemungkinan hidup sudah lumayan besar ya persentasenya, jadi sudah bisa dikatakan ini berhasil. Tinggal kita menjaga, jangan sampai telat siram, sudah gitu aja, dan hindarkan dari hewan-hewan yang bisa saja nanti menjadi pengganggu seperti siput seperti itu. Jadi hanya perlu memantau saja sampai kita nanti tunggu untuk di usia 2 bulan ke depan atau usia 4 bulan ya. Biasanya 4 bulan ini kira-kira tingginya sudah sampai di 5 cm lebih rekan tani bonsai. Jika media sehat bahkan bisa lebih 10 cm bisa 2 bulan lagi. Nah, di situ kalau rekan tani mulai untuk pemindahan silahkan, tetapi kalau memang dirasa masih ragu, ditunda lagi tidak apa-apa sampai usia 5-6 bulan paling enggak ya. Jadi ketika rekan tani bonsai memindahkan, dia mendapatkan media baru seperti itu, pertumbuhannya akan jauh lebih cepat lagi nanti setelah mendapatkan asupan mungkin makanan ya dari media tanam yang baru dan lebih banyak. Nah, sudah pernah saya bagikan bagaimana pemindahan ke media baru. Mudah-mudahan rekan tani tidak ketinggalan ya pada waktu itu, dan cukup segini dulu update video perkembangan dari semai biji, dan kita katakan berhasil ya. Sudah 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Kira-kira ukurannya rekan tani bisa perhatikan seukuran ini. Dan silahkan dicoba rekan tani bonsai yang sampai saat ini masih semangat untuk berbudidaya, tetap berkarya selalu dan semangat berbudidaya tentunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Mbak Ati Rengganis, Tani Padi.